Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Lur. Mohon maaf ada jeda waktu beberapa hari untuk pembuatan video terbaru. Untuk kali ini saya ingin terbuka ya, Lur ya, terbuka tentang satu kasus eh, baru juga, yaitu tentang merebaknya virus corona atau COVID-19 ini. COVID-19. Ini namanya orang Indonesia ya, Lur ya. Itu bahasa Indonesianya gitu, Lur. COVID-19 COVID-19. Oke, kita lanjutkan. Saya ingin apa namanya? Keluar sedikit dari topik sejarah karena ini permintaan dari teman-teman. Apa kan tabib? Kenapa nggak bicara tentang tabib dalam kondisi khusus seperti ini gitu ya? Oke, saya jawab. Teman-teman, sebenarnya kita tidak perlu mempunyai ketakutan yang berlebihan ya terhadap virus corona ini. Kenapa? Karena ini hanya karena hal baru gitu ya, hal baru gitu. Sedangkan yang namanya virus
serangan yang cukup masif ya. Jadi saya menjelaskan dulu kronologi atau perjalanan virus ini sampai terjadi dari yang paling ringan sampai yang paling parah gitu. Teman-teman, ketika terjadi pertempuran yang cukup masif, nah di sini ini loh, apabila kekebalan tubuh kita cukup atau mampu untuk menanggulangi ini, maka sedikit rasa meriang, kemudian rasa nggak enak badan itu akan berangsur-angsur sembuh gitu ya. Apa ada maksudnya pasien itu ada yang nggak sampai terasa parah gitu, ada loh, banyak yang sembuh itu banyak gitu, jangan takut gitu ya. Nah, dari berangsur-angsur sembuh ini karena istilahnya virus ini tidak mampu berkembang ya lor ya, bukan berarti dia tidak mampu untuk menularkannya kembali gitu ya. Jadi ini harus kita sembuhkan sampai tuntas, seperti orang flu itu harus sampai sembuh flu-nya, baru kemudian dia aman gitu untuk berhubungan dengan orang lain gitu. Jadi kenapa itu pasien itu harus diisolasi gitu ya lor ya. Jadi demikian keadaannya ini. Nah, yang lebih parah bagaimana Bang? Nah, yang lebih parah ini ketika sudah mencapai saluran bronkial ya lor ya, sampai di saluran bronkitis atau bronkial, ini dia terus berjalan sampai ke paru-paru. Kemudian di paru-paru ini kan modelnya adalah menempel di dinding-dinding saluran pernapasan ya lor ya. Jadi dia akan membentuk lendir-lendir gitu ya, atau sel-sel yang terkontaminasi itu kemudian menjadikannya satu lendir gumpalan pekat gitu, seperti orang berdahak ya, dahak, nah, macam dahak, persis dahak ya, memang dahak sih. Itu bisa dikeluarkan dan itu sangat berbahaya dan sangat menular gitu ya kalau itu terpapar ke orang lain gitu ya lor ya. Maka ketika kita menyadari bahwa kita mempunyai satu kelainan, sebaiknya kita segera memeriksakan. Kenapa? Ya supaya kita segera tertangani lur, bukan ini aib atau apa, bukan ya, karena ini hal baru yang memerlukan penanganan khusus gitu loh. Maksudnya karena kita belum terbiasa menangani ini. Kalau flu sih gampang gitu ya, diminum dikasih obat flu atau tidur yang banyak, istirahat yang banyak, minum paracetamol atau makan yang banyak, sebagian orang sudah sembuh ya, atau dibiarkan begitu aja lama-lama sembuh gitu kalau flu. Nah ini karena masih hal baru ya lur ya, masih baru, sehingga perjalanan virus ini kita masih belum tahu sampai seberapa gitu, sampai gimana rasanya dan seterusnya gitu ya. Nah tadi itu ketika saluran-saluran pernapasan, saluran-saluran ini sudah mulai kena ya, jadi arahnya bukan ke lambung loh ya lur ya, ini ke saluran paru-paru loh ya, ini ke sana, arahnya itu ke sana. Jadi nanti ketika paru-paru itu mulai kena, mulai terinfeksi istilahnya, itu cukup banyak sel-sel paru-paru itu yang mati karena terinfeksi. Gampangnya bahasa tabib gitu ya, ketika kita terinfeksi itu virus sedang membuat satu kantong-kantong kantong-kantong pasukan virus ya. Dia sedang memperbanyak virus-virus di situ untuk memperburuk keadaan, atau dia nanti akan menginfeksi orang lain gitu ya. Nah, ketika kita mampu mengendalikan virus-virus ini, maka hal tersebut sama seperti yang pertama tadi, jadi akan berangsur-angsur mulai pulih ya. Jadi di fase itu rasanya demamnya ini semakin hebat. Jadi demam ini adalah reaksi tubuh untuk reaksi peperangan sih, reaksi peperangan antara virus kekebalan tubuh dan virus penyerang tubuh ini lur. Jadi kekebalan tubuh ini wujudnya virus atau apa ya, ada juga sih yang virus. Ini sedang berperang gitu ya, kekebalan tubuh kita itu sedang berperang, sel-sel darah putih itu juga sedang berperang untuk melenyapkan penyusup ini loh. Kalau itu berhasil, apalagi kalau ditambah dengan stimulan ya, stimulannya apa saja nanti di belakang akan kita jelaskan. Nah ini kalau kita mendapatkan stimulan-stimulan khusus yang bisa memperbaiki keadaan ini, maka
keadaan ini akan semakin membaik dengan lebih cepat, gitu ya. Jadi kondisi ini akan menjadi semakin positif ya, bukan negatif, mengarah ke yang lebih baik gitu loh maksudnya, semakin ringan dan lain sebagainya gitu. Nah, kenapa ada pasien-pasien yang sampai meninggal, Bang? Nah, di sini sebagian pasien itu atau orang yang terinfeksi itu sudah mempunyai kelemahan secara fisiknya lur, secara kesehatannya sudah ada, mungkin pneumonia gitu ya. Jadi pneumonia ini sejenis penyakit paru-paru juga, penyakit paru-paru gitu ya. Mungkin disebabkan oleh minuman keras, mungkin disebabkan oleh merokok yang terlalu berat gitu ya. Merokok baik enggak sih lur? Saya juga merokok, tapi tidak terlalu berat gitu ya. Jadi saya mengendalikan diri sebatas untuk kebutuhan kesehatan ya. Apakah merokok bagus untuk kesehatan? Nanti ya kita bahas di lain waktu ya. Nggak tepat kalau di sini. Nah itu lur. Jadi kelemahan-kelemahan yang ada itu diperparah, istilahnya virus ini hanya memperparah keadaan yang sudah ada loh. Kalau kita sehat bugar gitu ya, paru-paru kita sehat, saluran tenggorokan, fisik, mental jasmani, rohani, insya Allah kita nggak apa-apa. Ya kayak orang flu aja lah, sedikit pusing, mungkin meriang-meriang, tenggorokan sedikit sakit gitu ya. Kadang-kadang obatnya ini sepele lur. Corona ini obatnya kadang sepele loh ya. Yang saya pelajari dalam beberapa hari ini, ada beberapa hal yang bisa kita jadikan sebagai rujukan ya lur ya. Mudah, cukup mudah gitu ya. Jadi kita mengkonsumsi jus buah yang mengandung antioksidan. Yang terbaik adalah jambu ya. Jus jambu itu bagus itu untuk meningkatkan kesehatan kita. Kemudian mengandung antioksidan yang cukup bagus juga gitu ya. Kemudian ada kayak yang dipakai untuk mengobati kanker itu ya, samton itu kulit manggis loh. Kulit manggis itu bagus juga. Kemudian ada juga yang mengandung antioksidan tinggi. Nah, pete, siapa suka pete? Nah, pete jengkol itu bagus loh. Bagus itu mengandung antioksidan tinggi yang bisa menangkal virus-virus seperti itu. Cuman efek sampingnya itu lur gitu ya. Bagaimana menangkal efek samping dari pete dan jengkol nanti kita bahas di lain waktu ya. Bagi yang suka, kalau nggak suka ya abaikan saja. Nah teman-teman, ini hal yang cukup tersedia di sekitar kita ya lur ya. Maksudnya cukup tersedia itu apa? Kita bisa mendapatkannya dengan mudah. Ya mungkin kadang-kadang dalam kondisi khusus seperti ini harus agak sedikit mahal ya, nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa, yang penting ada gitu ya. Nah yang yang paling mudah pertama, gejalanya itu sama persis seperti panas dalam ya, dan itu kita bisa atasi dengan obat panas dalam atau minuman penyegar panas dalam itu ya. Kayak mungkin yang paling sering dan walaupun murah tapi lumayan manjur itu semacam segar dingin itu loh. Ya enak juga sih, seger gitu ya. Tapi jangan berlebihan, maksudnya ini kondisi khusus kemudian kita minumnya terlalu banyak, enggak, itu ada aturan minumnya. Sebatas normalnya kita berapa gitu ya, itu boleh. Dan itu di gejala awal insya Allah manjur. Jadi ketika kita terpapar pertama, kemudian ada gejala nggak enak tenggorokan ya, itu gejala awal banget, itu boleh minum itu sesuai aturannya untuk meningkatkan, istilahnya membantu saluran pertahanan limpa di saluran sekitar leher dan ketiak itu menjadi lebih sehat. Nah sepele kan teman-teman, silakan coba. Kalau mau batuk pun kita nggak usah minum obat batuk. Kalau baru terasa agak kering, tenggorokan agak nggak enak gitu ya, minum segar dingin. Rp500 tapi jos gitu. Jadi kita nggak usah gengsi ya. Itu buat murah, buat apa om gitu.
ya jangan lihat murahnya, tapi lihat khasiatnya, gitu ya. Karena mohon maaf ini banyak saya lihat rekomendasi dari resep obat itu kadang-kadang unik loh. Uniknya apa? Ini bukan obat terbaik untuk penyakit itu, gitu loh ya. Ini maaf, ini sekali lagi maaf. Saya bukan sok pinter, bukan ini ya, tapi menurut pengalaman saya misalnya penyakit A itu kadang-kadang kok diresepkan dengan obat ini ya, padahal setahu saya obat ini tuh mengandung kelemahan ini gitu. Ternyata ada permainan jual beli obat antara produsen obat dan yang harus menjual ya. Yang menjual itu ada beberapa pihak gitu ya, mungkin rumah sakit, mungkin dokter, mungkin apoteker, mungkin ini. Nah itu mereka mendapatkan keuntungan dari terjualnya obat ini. Jadi kadang-kadang lobby dari pabrikan obat ini nggak sehat juga. Maksudnya nggak sehat itu apa? Itu memaksa dokter harus memberikan obat yang bukan yang terbaik, tetapi yang disediakan oleh rumah sakit ternyata itu, gitu. Kadang seperti itu. Mohon maaf ini kritik, sekaligus kritik aja. Kalau memang bisa diambil manfaatnya silakan. Kalau ini satu kesalahan saya mohon maaf, karena setahu saya memang begitu gitu ya, dan cukup banyak yang mengatakan seperti itu. Teman-teman, dalam fase-fase pencegahan ini ya, ini cukup banyak. Satu, memang mengurangi kontak ini, kontak secara fisik ya, itu bagus, tapi tidak harus kehilangan silaturahmi ya, seperti contoh kemarin anjuran untuk tidak ke masjid dan lain sebagainya, untuk tidak ke gereja ya. Aneh ya, yang ke gereja nggak ada sih, cuman ke masjid aja yang ada anjurannya untuk tidak Jumatan itu ya. Kalau hari Minggu nggak ada anjuran untuk tidak berkumpul di gereja gitu, nggak ada ya. Tidak berkumpul di mall itu juga nggak ada. Aneh juga ini ya, pemerintah ini aneh saya rasa. Dan di sini ini kita seringkali melihat bahwa ada seperti diskriminasi satu jenis penyakit gitu ya. Jadi mereka tuh menjadi kambing hitam, menjadi alat untuk tujuan tertentu gitu loh. Ini saya juga geli. Dalam arti geli itu apa gitu ya? Untuk pihak tertentu ini seolah-olah adalah, wah ini adalah pelajaran karena ini dan itu. Ya memang iya, tapi kita tidak bisa mengekspos hal-hal seperti itu loh. Tidak bisa mengekspos hal-hal seperti itu. Kalaupun toh itu adalah karena azab dari sebuah agama, ya salahnya orang ketika nggak mau berikhtiar ya, ketika ada orang lain teraniaya mereka pada diem aja gitu loh. Kemudian ketika yang menang ini kemudian semakin merajalela, semakin ngawur hidupnya, kemudian menimbulkan satu penyakit, baru pada teriak-teriak, nah syukurin, kamu kan gini, kamu kan gitu. Menurut saya itu nggak sehat, itu nggak bagus. Sebaiknya kalau itu memang salah, ya kita ngomong itu ya dengan kemampuan dan dengan ilmu ya. Kalau kita dokter yang ngomongin lah, kelelawar tuh nggak bagus dimakan begini dan begitu. Tapi toh masih kalah ya. Kalau masaknya begini gimana? Kalau masaknya pakai alkohol gimana? Kalau masaknya sampai gosong gimana? Penyakitnya kan mati juga. Mereka ya kurang ilmu lagi. Namanya penyakit tertentu, virus tertentu, itu bahkan dalam titik lebur ya, titik lebur logam itu namanya virus tertentu enggak mati. Virus tertentu loh ya. Mungkin corona ini bisa mati, dalam arti mati keaktifannya gitu ya. Tetapi dari bangkainya virus tadi itu, kalau kondisinya memungkinkan dia bisa berspora lagi loh, dia bisa aktif lagi, hidup lagi gitu ya. Jadi virus corona ini apa baru sih? Enggak, sudah lama, cuman menjangkiti manusianya yang baru gitu ya. Jadi kayak dulu masa penjajahan itu ada wabah penyakit pes. Apa penyakit pes itu baru saat itu? Enggak, sudah lama, cuman menyerang manusianya baru gitu ya. Zaman penjajahan
Belanda dulu ada wabah penyakit sampar ya, itu penyakit pes itu maksudnya. Apa tikus saat itu baru ada? Enggak, sudah lama sih. Kemudian kenapa baru timbul baru-baru ini? Ya, saat itu dia masih punya habitat yang cukup bagus dan orang-orangnya makannya belum terlalu rusuh ya. Belanda mengurangi makanan ini kok ngelantur ke sana sih lur, ya sebagai gambaran aja gitu ya, sebagai gambaran supaya teman-teman ini mengetahui dan tidak panik gitu ya. Jadi Belanda dulu menganjurkan untuk memakan tikus karena tikus yang gemuk-gemuk gitu loh. Beras nggak ada, makan tikus saja, daging tikus saja nggak apa-apa gitu ya, itu bisa dimakan dan lain sebagainya. Nah seperti itu yang akhirnya nanti membuat virus yang harusnya hanya hidup pada hewan itu berpindah kepada manusia. Jadi kenapa dalam agama itu selalu ditekankan mana yang boleh dimakan dan mana yang enggak. Kenapa? Ya karena ada virus-virus yang tidak bisa mati karena pemanasan. Loh, kenapa yang dulu-dulu makan dia sehat aja? Ya banyak faktor. Faktornya satu, kemungkinan belum terlalu banyak dia makan, maksudnya belum terlalu banyak terkontaminasi sehingga kekebalan tubuhnya mampu untuk mengcounter. Kemudian akhir-akhir ini kenapa baru muncul? Itu bisa jadi adalah karena orang terlalu banyak makan atau makan dari waktu kecil dulu gitu ya. Dari kecil udah mulai makan, virus itu udah mulai menguat di dalam tubuh, kemudian dia terjangkit pada pasien pertama tersebut. Kemudian dari pasien pertama itu mulai berkembang kepada orang-orang sekitarnya dan seterusnya. Gitu ya lur. Jadi ini tidak berangkat sendirian. Itu berasal dari akumulasi ya. Banyak juga yang mengatakan, contoh seperti ini. Merokok itu memang tidak baik kalau dimulai dari kecil. Rokok lagi. Gitu ya. Tapi kalau paru-paru kita sudah siap dan organ-organ pernapasan lainnya sudah siap, is okay. Maksudnya is okay gimana? Banyak orang dulu yang bahkan bisa bertahan hidup jauh lebih tua dari kita loh. Kenapa loh? Orang dulu itu seperti kakek saya itu sampai 117. Perokok juga, tapi mulainya orang dulu itu ketadur. Kalau masih anak-anak nggak boleh coba-coba itu ketahuan tempeleng gitu ya. Kalau masih anak-anak, tapi kalau sudah usia dewasa, dulu itu gambarannya adalah batasannya adalah bisa mencari uang sendiri gitu ya. Itu baru diperbolehkan mau merokok, tapi jangan banyak-banyak. Gitu. Nah ini gambaran bahwa budaya dan ini mempengaruhi perkembangan satu penyakit atau virus-virus gitu ya. Ya lur ya, ini sekali lagi ini hanya flashback untuk mengetahui latar belakang kenapa virus ini bisa timbul dan baru sekarang gitu ya. Enggak dari dulu-dulu. Kenapa ngepasin Muslim India di Gataki gitu ya. Muslim Myanmar dikerjain, Muslim Uighur di hancurin gitu ya. Ya mungkin memang Allah memunculkannya ngepas aja gitu. Tapi dari dulu memang sudah ada. Harusnya memang sudah ada. Hanya belum dimunculkan. Kenapa? Karena memunculkannya ini kan melewati perilaku manusia juga loh. Enggak tiba-tiba dimunculin gitu, enggak. Melewati perilaku-perilaku manusia yang mengarah ke sana, mengarah kepada munculnya satu permasalahan seperti ini. Nah, kembali lagi ke masalah penyakitnya. Nah, ini latar belakang sudah ya lur ya. Kita kembali ke masalah penyakit. Tadi ada pertanyaan, Om, sepertinya nggak asing ya, maksudnya nggak asing itu di keluarga dekat saya ada yang memiliki gejala hampir sama dengan yang diomongkan tadi. Jangan salah sangka dulu lur, mungkin hanya flu biasa, mungkin penyakit lain. Jangan langsung kucilkan gitu ya. Silahkan diperiksakan dulu. Kemudian kalau memang sudah, silahkan untuk memberi tips-tips. Kalau memang mau dibawa ke rumah sakit,
dibawa ke rumah sakit karena tenaga ahli kesehatan ini adalah di rumah sakit. Apa kemudian obat-obat herbal itu bisa kita gunakan? Bisa. Obat apa saja itu? Datang ke rumah nanti konsultasi ya. Nah, di sini nih teman-teman semua harus tenang. Sekali lagi tenang ya, jangan mengucilkan karena itu bukan aib. Itu hanya seperti flu biasa sebenarnya. Penyakit ringan bagi orang lain tetapi menjadi penyakit berat bagi orang lainnya. Kenapa? Ya karena tadi itu loh. Kondisi tubuh setiap orang itu tidak sama sehingga dia ada yang mudah terjangkit dan tidak. Jadi dalam masa inkubasi itu semacam apa ya? Semacam pengeraman lah ya. Pengeraman itu mau netas apa enggak? Itu nanti terlihat dalam 5 hari. Misal dalam hari ini kita bersalaman dengan orang yang baru kita ketahui besok. Misal ya, si A ketahuan hari ini. Ketahuan maksudnya diperiksakan dia terinfeksi gitu ya. Waduh, kemarin saya salaman. Kalau selama 5 hari ini nggak ada apa-apa, ya berarti kita aman. Kenapa? Masa inkubasinya sekitar 5 hari loh. Dan bukan berarti kita kemudian bisa seenaknya sendiri, ya enggak. Kita tetap harus jaga kesehatan, jaga kebersihan, supaya virus-virus tadi yang misalnya masih ada di dalam tubuh kita, dia mati akhirnya. Jadi inkubasi ini bisa netes atau enggak itu apabila masa atau media inkubatornya tubuh kita ini ya lur ya, itu memenuhi syarat untuk perkembangan dia atau tidak. Gitu ya. Kalau tubuh kita itu inkubator, itu sesuai dengan yang dia kehendaki, maka jadilah. Tapi kalau tubuh kita ini enggak sesuai dengan tempat pengeramannya, ya fatal, gagal, dia nggak bisa berkembang. Ya, semacam itu lur. Misal telur ayam ya sedang ngeremi kehujanan, ya nggak jadi telurnya, ya ada mungkin 1-2 gitu ya, tapi nggak akan masif gitu ya. Yang jadi itu nggak akan banyak, perkembangan ayam kita nggak akan masif. Jadi harus sesuai dengan habitat atau ini ya, situasi yang dia kehendaki gitu loh, supaya berkembang. Nah, episode ya mungkin hanya beberapa kali, silahkan berikan bahan untuk saya supaya nanti saya bisa mengupasnya dan bisa menjadi solusi untuk kita semua. Demikian teman-teman, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Karena semua itu gratis dan itu membuat kita bersemangat untuk berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.